Pulang bareng habis kerja, naik mobilku aja. Gak ada apa-apa kan? Sebelum aku konfirmasi semuanya, kita harus hati-hati. King Lian, cewek itu, dia. Dia berani datang? Wah, Ada apa nih? Itu dia. Lagi ngapain? Jangan khawatir, hari ini aku antar dia ke kantor polisi. Biar nggak ribet terus. biar aku jelasin. Hari ini aku datang buat minta maaf. Aku beneran gak sengaja nyakiti Duan Tianlang itu. Itu salah paham. Salah paham. Salah paham apa sih? Aku mau pesan seikat bunga tulip. Ini buat Tianlang. Tapi ini hadiah rahasiaku buat Tianlang. Jangan bilang dia kalau aku yang kirim. Tolong dirahasiakannya buat aku. Gak boleh bilang. Kok bisa nggak bilang? Emangnya beneran mau nyakitin direktur utama? Masa sih? Pasti dia nggak berani bilang. Itu kejahatan yang disengaja. Kamu ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi. Dan salah. Ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi. Ikut aku. Sekarang pergi. Hey, wait. Kamu biarin aku bawa wakil direktur pergi. Lagi ngapain? Ada yang oke. Pulang ke kantor dulu. Kemari. Mau kemana? Wakil direktur, kamu pulang ke kantor dulu. Aku yang urus di sini. Hei, maaf ya. Berhenti motret dong. Cepet banget. Udah ganti baju? Silakan. Apa? Susah-susah mengajakku keluar. Bukan cuma untuk menipuku, kan? Joe? Aku tak mengerti maksudmu. Aku datang minta maaf hari ini. Sebenarnya, aku sudah kesini berkali-kali. Manajer umum Duan-Duan. Apa yang terjadi di pesta waktu itu? Aku benar-benar minta maaf. Kenapa kau kirimkan aku setangkai bunga itu? Aku sungguh tak bermaksud. Kau harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kau minta aku ke Mincing Garden lagi? Taman Spiegel. Aku mengajakmu keluar. Berhenti berpura-pura, aku melihatmu. Tidak mungkin. Aku belum pernah ke Taman Cermin. Masih tak mengaku. Benar? Kalau begitu, biar aku tanya di mana kau jam 2 siang tadi. Aku di Taman Bunga. Ada yang bisa membuktikan untukmu? Nenek keluar. Aku sendirian di rumah. Bahkan saksi waktu pun tak ada. Jam berapa aku butuh saksi di rumah sendiri? Kalau begitu, aku tak bisa membantumu. Aku hanya bisa minta kakakku membawamu ke kantor polisi. Aku tahu ini salahku dulu. Tapi kau keterlaluan. Kau sangat mengecewakanku. Pandanganku tentangmu banyak berubah waktu itu soal wewangian hotel. Aku sangka kau seperti anjing. Tak bisa berubah makan tai. Duan Tianlang. Aku tahu kau menyalahkanku. Kau boleh memarahiku juga. Bahkan jika kau kirim aku ke kantor polisi, aku terima. Tapi satu hal. Aku tak pernah ke Taman Cermin. Dan orang yang kau lihat sama sekali bukan aku. Taman Cermin apa itu? Tak masuk akal. Dia tak terlihat seperti berbohong. Lalu siapa orang yang dilihatnya di Taman Mingjing? Sekretaris Wu. Buruk wakil presiden. Video main unicorn di lobi hotel. Itu diposting online. Apa? Orang di Pakai kamu sudah pulang kerja? Sudah pulang kerja. Suruh dia langsung kembali. Kirim catatan dulu. Bilang itu salah paham. King Ling cuma staff yang dikirim toko bunga lili. Oke. Lupakan. Aku yang ada bos lili. Ya, oke. Toko bunga lili. Selamat datang. Aku mau seikat tulip. Tolong bungkuskan untukku. Akan selesai sebentar lagi. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih.
Ah, Kirin, kenapa kamu kembali? lupakan. Gerobak makan Tante Ren rusak. Aku jadi tertunda. Hei, kamu yang heboh soal Hotel Chin beberapa hari lalu. Klik ratenya tinggi online. Kamu jadi viral? Semuanya ada online. Habis. Apa ini akan pengaruhi bisnis toko bunga kita? Ini semua salah Guan Tianlang. Tidak pernah tenang kalau kenal dia. Terakhir kali aku kerja sama dia, mengira aku sudah berbaikan sama dia. Berbaikan? Kamu pikir itu cuma pertengkaran pasangan muda? Jangan ngomong sembarangan. Hei tamu, bunganya sudah siap. Oh. Terima kasih, silakan datang lagi lain kali. Terima kasih. Kenapa tulip lagi? Kalau kamu mundur sekarang, dampak negatifnya malah akan bertambah. Kenapa videonya belum dihapus oleh direktur utama? Aku sedang bahas ini dengan Sekretaris Wu. Kamu harusnya bahas dengan aku. Kalian berdua ada di sana. Kebetulan, Sekretaris Wu, kamu bisa keluar dulu. Ya. Apa yang kalian berdua lakukan ini? Wakil manajer umum memukul. Manajer umum malah menikmatinya. Apa kalian mau merobohkan hotel bersama-sama? Wakil Direktur, kami sedang membahas masalah ini. Hapus dulu videonya untukku. Tingkat kliknya terlalu tinggi. Sudah dihapus online. Aku tidak bisa menarik tuduhan dari orang lain. Usaha sia-sia. Lebih baik daripada dilihat lebih banyak orang. Hotel bergantung pada reputasi. Daripada berusaha menutupinya. Lebih baik akui saja faktanya. Lalu minta maaf ke pihak lain di depan wartawan. Kamu gila. Biarkan dia bicara. Terlalu banyak orang di sana. Kita tidak bisa memasukkannya. Wakil Direktur, saya manajer umum. Biarkan saya bertanggung jawab penuh atas hal ini. Saya tidak akan biarkan hotel menderita. Sudah sampai begini. Itu salah satu caranya. Kamu cukup yakin? Saya akan lakukan yang terbaik. Oke. Sekarang para direktur dan karyawan sedang menunggu. Lihat penampilanmu. Pastikan hati-hati. Oh, saya mengerti. Kamu menikahlah lebih awal. Tidak akan segini banyaknya kalau kamu tinggalkan hotel. Ayah, saya di sana untuk melindungi Tuhan. Pulang dan tulis ulasan, berikan padaku. Wakil Direktur, silakan pulang dulu, saya antar. Tolong berikan rangkaian bunga ini padamu. Manajer umum. Oke, kalian berdua berhenti menatap. Kembali bekerja. Ayah, jangan khawatir, Wakil Presiden. Saya pasti akan selesaikan ini secepatnya. Kenapa kamu biarkan ayah salah paham padaku? Aku tidak melakukannya untukmu. Zue King, tentu saja aku tahu itu karena aku. Jangan khawatir. Aku akan cari cara selesaikan ini secepatnya. Ayah, tolong bantu aku uruskan ini dulu. Aku tidak ingin dikhawatir. Lagi pula, ini belum terbukti. Hubungi polisi. Tangkap dia. Video tidak perlu dihapus. Nanti semua orang akan mengerti aku. Dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa harus polisi yang menangkapnya? Dan itu hanya tebakanmu saja. Baiklah, Zue King, serahkan urusan ini padaku. Aku akan kurangnya. Kalau benar dia yang melakukannya. Belum terlambat bagi polisi untuk menangkapnya. Langit cerah. Apakah kamu sedang melindunginya? Jangan kamu lupa. Itu karena kamu melindungi Tuan Jiang sebelumnya. Sehingga hal itu bisa terjadi. Cukup sudah. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kamu begitu kritis terhadap wanita lain? Tapi King Lin sudah bertahan berkali-kali. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya tidak berpikir dia tipe orang yang akan melakukan itu. Memang tidak terlihat dari penampilannya. Kamu belum selesai kan? Jadi aku kembali ke kantor. Manajer umum.
Bungamu. Cuaca dingin. Buang bunganya. Hati-hati, hati-hati. Siapa yang mengirim bunga ini? Ada kartu di dalam bunganya. Aku yang ambil. Cepatlah. Bagaimana hasilnya? Toko bunga lili. Bunga dari King Lin. Bukan dia atau juga bukan Nyonya Bos. Wanita tak dikenal. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang mengirim bunga ke manajer umum nanti. Kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Oke, silakan pergi. Toko bunga lili. Nama Clear tertulis jelas di sini. Ini sudah beberapa kali. Apa maksud dia? Ini adalah konspirasi. Apa kamu tidak mau bukti? Ini buktinya. Kalau tidak, kenapa Sirius mau ketemu kamu? Kenapa aku minta kamu pergi sendiri? Kalau dia mau celakai aku, kenapa kamu tahu kami curiga padanya? Dia berani ketemu aku sendirian. Ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Otakmu rusak sekarang. Langit tetap cerah apapun yang terjadi. Ayo telepon polisi. Terakhir kali kamu kecelakaan. Ibu pergi dari rumah. Kali ini kamu kecelakaan. Keluarga kita hancur. Aku naik duluan. Lebih baik sekarang? Tidak apa-apa. Hei, cuma dia. Biar aku zoom sedikit. Gimana dia? Jiang Yan, dia sudah keluar dari penjara? Apa hubungannya dia dengan toko bunga lili? Apa King Lin bekerja sama dengannya? Target mereka uang? Atau balas dendam? Wakil Presiden, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh iya, jangan biarkan Direktur Utama lihat video ini. Rencana bulan ini, segitu saja. Wuhua, kemari. Kamu dengar, dari sekarang, kamu harus ikuti Direktur Utama kemana-mana. Mau ke kamar mandi pun harus ikut. Atau aku pecat kamu. Ah. Dan jangan beritahu Direktur Utama tentang ini. Atau aku pecat kamu. Kenapa gitu? Cepat pergi. Hati-hati, aku pecat kamu sekarang. Aku langsung pergi. Halo Shanshan, butuh bantuanmu. Tolong cek nol untukku segera. Dia di mana? Jelas? Apakah kamu mencariku? Apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan. Aku tidak tahu. Aku sudah memeriksanya. Dia dibebaskan lebih awal. Pembebasan. Yang heran. Kenapa bisa begitu? Kamu sudah memutuskan untuk pergi bersamanya. Bukankah dia sudah cukup menyakiti Tianlang parah? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami sudah siap. Kamu sampaikan pada wanita ular dan kalajengking itu untukku. Jika dia berani muncul di depan Tianlang lagi, itu saatnya dia masuk penjara untuk yang kedua kalinya. Dan katakan padanya untuk berhenti mengirim tulip. Halo. Temu saya di alun-alun pusat kota setengah jam lagi. Hei, kamu mau ketemu ya langsung ketemu? Halo. Ada apa semua orang?
Apakah saya terlambat? Saya tidak setuju kamu duduk di situ. Di tempat yang terlihat jelas. Kalau tidak, kamu mau biarkan saya berdiri di sana? Kalau begitu tolong menjauh dariku. Katakan apa yang kamu inginkan dariku. Minggu aku tidak bisa. Jadi jadwal pertemuan kita diajukan lebih awal. Kencanku. Aku sebenarnya tidak mau bicara denganmu. Tapi aku bisa menebak kamu tidak akan menyerah. Jadi aku datang kali ini. Kalian orang-orang aneh. Hanya bicara hal yang tidak aku mengerti. Jika kamu mau uang, kamu harus cari sendiri. Jika kamu naksir aku, maaf, standar pacarku tinggi. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan seumur hidup. Oke kalau begitu. Aku sudah punya pacar. Jadi ini benar-benar soal uang. Aku punya tangan dan kaki sendiri. Aku bisa menghasilkan uang sendiri. Apakah uang yang kamu hasilkan bisa memenuhi ambisi dan keinginanmu? Buatnya, kamu pikir dengan uang bisa merendahkan orang? Mungkin nanti aku juga punya uang. Lebih kaya dari kamu. Saat itu, Gimana rasanya saat itu? walaupun aku kasih tahu, orang seperti kamu nggak bakal ngerti. Jangan pernah telepon aku lagi. Kita jangan ketemu lagi. Benar bukan dia? Siapa dong? Telepon aku jauh-jauh ke sini. Bilang hal-hal nggak jelas. Kamu mau apa? Nggak cuma sakit. Orangnya juga bersalah. Aku dengar semua. Cari aku buat apa? Aku datang kasih tahu. Tolong jangan kirim aku lagi ke depannya. Kirim aku bunga tulip. Tulip Duan Tianlang. Kamu kenal Kang Yeon? Kamu kenal dia gimana? Aku bilang nggak kenal. Kamu kenal Kang Yeong gimana? Ah, nggak ya. Hubungan kamu sama dia apa? Aku nggak ada hubungan sama dia. Kamu salah. Kamu sakiti aku. Kamu sakiti aku. Kamu baik-baik saja? Sini bantu aku. Bangun. Xiao Xian, pegang aku. Aduh, nggak bisa berdiri masih maksa kuat. Tenang, aku nggak melakukan kamu seperti pasien. Sini hati-hati. Sini. Hati-hati. Gimana tadi? Aku gak mau kamu bilang. Pembunuh manfaatkan kamu. Kapan lagi masih bilang begitu? Mending nggak usah. Aduh, Wuhua, Wakil Direktur, kenapa kamu di sini? Bukannya aku suruh kamu temani direktur utama? sebenarnya aku. Kalau aku gimana? Setemui Al-Musad. Sudah selesai, kamu biarkan dia pergi sendiri. Dia tidak mau aku ikut dia. Pilih aku. Kalau kamu ikut aku, besok jangan masuk kerja. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Hei, hei, hei. Wakil Presiden. Dua bos ini terlalu susah dilayani. Gimana tadi? Bikin aku kaget setengah mati. Ini dia. makasih. Tadi, kenapa menurutmu? Aku tidak mau diperlakukan seperti pasien. Anak yatim. Aku paling benci dilihat dengan rasa kasihan orang lain. Sebenarnya dia tidak kalah. Aku cuma ingin seperti anak-anak lain. Aku rasa kamu juga seharusnya berpikir begitu. Lihatkan, lihatkan. Ini ekspresi kasihan dan simpati. Aku tahu kalau kamu diam. Mau bilang apa? Aku bilang apa? Kamu sangat menyedihkan. Begitu kan?
Jangan bandingkan aku dengan orang lain. Aku tidak menyedihkan. Itu sudah cukup. Ya, kamu bisa nyetir sendiri? Bisa. Aduh. Lihat ini. Masih tidak mau mengaku. Aku tidak tulis ini. Lihat, tulisannya bukan tulisanku. Benar-benar bukan aku yang tulis. Mau apa kamu sama kakakku? Permintaanku belum cukup? Wanita itu yang suruh kamu lakukan. Lepaskan. Oh ini Mas Merah. Zuelian cepat. Mau masuk penjara? Apa yang kamu lakukan, ayahmu? Kenapa kamu nggak bisa dengerin aku? Jangan ketemu dia. Apa maksud Sue King tadi? Menurutmu King Lin bakal masuk penjara sama siapa? Itu Kang Yan. Kamu udah tahu semuanya. Kamu tahu mereka itu geng. Jangan bilang itu gak guna. Mereka gak mungkin saling kenal. Yes. Dia udah bebas dari penjara. Aku mau kasih tahu kamu setelah semua selesai. Tianlang, udahan deh keras kepala. Dia digelap, kamu diterang. Ditambah reset, kamu terlalu berbahaya. Ayo lapor polisi. Gak heran kelihatan familiar. Kupikir dia masih di penjara. Gak nyangka itu dia. Tapi King Lin juga nggak bisa lepas. Kalau nggak, kenapa Jiang Yan tulis namanya? Langit cerah. Tianlang, kamu baik-baik aja? Ah, aku capek. Aku pulang dulu. Ah, bunga kamu hilang. Makasih, sama-sama buat hal kecil. Hei, biar kamu malas ambil semua sekaligus. Bunga hancur. Aku nggak mau. Aku tahu betapa baiknya tamu tadi. Lebih semangat dari kakakmu. Kamu itu Marga Jiang. Nona Jiang. Dia juga pelanggan tetap toko kita sekarang. Selusin tulip setiap kali. Tulip? Tunggu, kamu bilang tamu itu marga apa? Marganya Nona Jiang Jiang. Marga Jiang. Nggak mungkin kebetulan banget. Kebetulan banget. Nggak, dia itu Jiang Yan, kan? Oh, ya, King Lin, hari ini Minggu. Makan sama aku yuk. Changking kerja lembur lagi. Aku kesepian banget. Hari ini Minggu. Tidak, tidak. Kamu bahkan tidak bisa makan dengan benar. Aku ingin putus denganmu. Itu dia ya? Dia adalah Jiang Yan. Jangan salah paham. Bunga ini bukan milikku. Bunga teratai hijau. Apa dendamku terhadapmu? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Itu tidak benar. Dia yang memberi bunga ini. Aku mengikutinya sampai ke sini. Siapa? Kamu harus percaya padaku. Dia ada di sana. Bagaimana dengan yang lain? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kenapa lagi aku memberitahu kamu di mana dia berada? Itu dia ya? Aku tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Shan Shan, kejar aku. King Lin, cepatlah. Zhang Yan. Jiang Yan, jangan lari. Jiang Yan, berhenti untukku. Zhang Yan, berhenti untukku. UPS.
Apa yang kamu lakukan? Dia itu gila. Di mana orangnya? Kakak Suekin, itu adalah Jiang Yan, mantan pacar Tianlang. Langit cerah. UPS, aku lupa diriku sendiri. Langit sedang cerah. Keluarlah. Aku tahu kamu ada di dalam sana. Bisa, keluarlah. Aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu tahu aku bersembunyi di sana? Aku bisa mencium aroma tulip dari tubuhmu. Cari tempat untuk membersihkan diri. Kenapa kamu membantu saya tadi? Kenapa kamu berpura-pura jadi aku untuk bertemu dengan Duan Tianlang? Bagaimana kamu tahu tentang saya? Aku lapar. Mari cari tempat makan dulu. Apakah Dokter Sue benar-benar tidak apa-apa? Ayo kita habiskan airnya dulu, baru nonton nanti. Setelah demam turun, dia akan baik-baik saja. Apakah dia mendapatkan stimulus akhir-akhir ini? Aku tidak tahu. Pasti soal kamu yang memukul orang di hotel. Tekanannya terlalu besar. Kenapa semuanya bergantung pada diriku? Apakah kamu tidak menyukai aku? Oh, ayolah. Ini di rumah sakit, bicara sedikit saja. Bukan giliran kamu. Untuk bertengkar di sini. Jangan ganggu pasien. Apakah kamu suka mobil ini? Bisa dikendarai siang hari. Malam hari masih bisa lihat bintang. Tapi, aku takut seumur hidup aku tidak akan pernah bisa naik mobil seperti ini. Yan, Langit cerah. oh ayo masuk. Apakah kamu senang? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Hahaha. Nak nakal, berhenti untukku. Lepaskan aku. Mau lari kemana? Berhenti. Anak ini harganya banyak uang. Jangan selamatkan dia. Sama seperti dia. Bisa kamu jangan makannya? Kami mau uangnya. Jangan sakiti dia. Kenapa kamu? Tunggu dengan tenang. Ini demi kebaikan sendiri. Apa maksudnya demi kebaikanku? Kamu bilang kamu lakukan ini demi kebaikanku. Apakah kamu pernah mencintaiku? Apakah kamu mendekatiku karena uang? Bagaimana kalau kamu katakan yang sebenarnya padaku? Kenapa? Kenapa? Bagaimana dengan polisi? Jadikan dia sandera. Lepaskan dia. Jangan sakiti dia. Pergi ke neraka denganmu. Tianlong. 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 Lepaskan aku, Tianlong. Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa bisa begini? Langit cerah. Langit sudah cerah. Aku akan panggil dokter. Hei, langit cerah. Ayah?
Maaf sudah buat kamu khawatir. Hei, kamu benar-benar tidak mau memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku cuma lupa minum obat. Nanti aku akan lebih hati-hati. Ayah, suruh Bibi Sunan buatkan aku makanan enak. Aku sudah lapar banget. Oke. Aku akan pergi sekarang. Tapi aku benar-benar tidak percaya. Insiden pembukaan lahan itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Jiang. Oke, berhenti bicara. Aku mengerti. Kau tidak mengirim bunga ke dia untuk bertemu dan balas dendam padanya. Apakah kamu ingin minta maaf padanya? Dia pingsan kalau melihat tulip. Kenapa kamu memberinya bunga itu? Dang 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 dang. Bunga favoritku sekarang adalah tulip. Orang yang paling aku suka adalah kamu. Nak, apakah kamu tahu apa itu suka? Aku tidak menyangka itu. Apakah dia takut tulip, lusa? Aku mengirim bunga atas namamu karena hari itu di Taman Cermin, Sirius memanggil namamu. Aku tahu dia pasti salah paham. Dia pikir kamu yang mengajaknya keluar. Dia itu orang yang pemilih. Taman Cermin itu sangat terpencil. Dia mau datang bertemu denganmu. Aku sudah menebak hubungan kalian pasti luar biasa. Kau seharusnya tidak mengirim bunga atas namaku. Dia pasti membenciku sekarang. Maaf, aku takut dia tidak mau bertemu denganku. Aku cuma mau minta maaf sendiri padanya. Minta dia memaafkanku. Biarkan aku membantumu. Tolong aku. Aku tahu kamu sudah bayar itu. Hanya Tuhan yang bisa memaafkanmu. Kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Beranilah menghadapi hidup di masa depan. Selain itu, bisa selesaikan masalah Duan Tianlang. Ini juga baik untuknya. Aku akan biarkan kamu bertemu. Tapi ada juga keluarganya. Mereka sangat membenciku. Tidak akan setuju. Serahkan padaku. Aku takkan pernah biarkan mereka tahu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Duan Tianlang, aku bawa seseorang untuk menemuimu. Aku tak ingin bertemu dia. Semuanya sudah di sini. Temui saja aku. Kamu ingat ini urusanku pribadi. Jangan ikut campur. Jangan patah semangat. Ahai. Kenapa hari ini kamu punya waktu cari aku? Ada apa? Kamu tidak senang? Aku bertengkar dengan si tua. Elf, Oke, kamu tidak punya sesuatu untuk kau katakan padaku? katakan apa? Kenapa kamu dipukuli? Kamu bicara soal ini? Hai, Tom, itu semua salah paham. Tapi mereka tidak salah. Aku sendiri yang salah. Kenapa kamu selalu memikirkan orang lain? Aku tidak sebaik yang kamu katakan. Waktu itu aku masih berpikir. Biarkan pacarku melampiaskan amarah untukku. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu seorang reporter. Bisakah kamu tulis cerita untukku? Tapi kemudian aku tenang dan berpikir. Yang aku mau adalah menghilangkan salah paham. Kalau tidak, kapan balas dendamnya? Tulis cerita.
Jika aku bantu pacar Duan Tianlang, tulis laporan. Bebaskan dia. Seharusnya dia menerima bantuanku, kan? Tanya tamunya. Ada bisa dibantu? Membantu? Kalau bukan tamu, Silakan keluar. Kamu tidak diterima di sini. General Manager kami tidak akan menemui Anda. saya datang untuk menemui Anda. Saya ingin menulis cerita untuk Anda. Membantu menjelaskan insiden pemukulan. Jangan percaya saya. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Korban, saya akan hubungi dan selesaikan. Saya akan meyakinkannya. Kerjasama dengan jelas Anda. Buat penjelasan. Saya janji. Anda bisa keluar dari ini tanpa cedera. Membantu saya tanpa syarat. Semoga kita bisa saling membantu. Saya akan selesaikan insiden pemukulannya untuk Anda. Tolong bantu saya meyakinkan General Manager Duan Tianlang. Berikan kami iklan Villa Hotel, United Finance. Oke. Proposal Anda benar-benar menyentuh hati saya. Tapi bagaimana? General Manager kami sudah bilang, dia akan menangani pemukulan saya sendiri. Biarkan saya bertemu General Manager. Saya akan meyakinkannya. Bahkan jika Anda bisa meyakinkannya. Dengan kapasitas apa Anda akan menulis ceritanya? Di mana dipublikasikan? Tentu dengan kapasitas saya sebagai jurnalis profesional. Diterbitkan di majalah kami. Tapi saya baru dengar. Pemimpin redaksi Anda menelepon General Manager kami. Dia bilang Anda akan dipecat. Dia ingin kami terus mempertimbangkan kerjasama iklan. Saya mohon bantu saya. Terima wawancara saya. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Tapi saya benar-benar tidak bisa membantu. Pemimpin redaksi Anda sudah bilang, untuk membantu kami menjelaskan ini. Tapi Tuan Duan kami sudah menolak. Jadi tolong jangan datang lagi. Apakah Anda ingin satpam yang mengeluarkan Anda? Masuklah. Nona King Liu. Ini Chin. Saya harap kamu pikir 3 kali sebelum bertindak. Saya tahu kamu gadis yang baik. Jadi tolong jangan buat masalah di sini, oke? Tolong, saya mohon. Wu Huan. Kamu keluar dulu, manajer umum. Saya sudah ke rumah sakit mencarimu lagi. Mereka bilang kamu sudah keluar dari rumah sakit. Tepat sekali. Apakah kamu sudah lihat video ini di internet? Besok, saya akan datang ke kebun bunga kamu sebagai manajer umum hotel. Untuk meminta maaf padamu. Tentu saja saya akan bawa beberapa media. Saya harap kamu bisa bekerja sama saat itu. Maksudmu kamu mau aku main-main bersamamu? Duan Tianlang, apakah kamu tahu bahwa hal terpenting dari permintaan maaf adalah ketulusan? Saya rasa kamu ingin bersikap tulus padaku, kan? Sejak pertama kali kita bertemu, kamu selalu merepotkanku. Kamu sudah merepotkanku tidak kurang dari 10 kali. Bukankah kamu yang bilang aku jangan bertemu Emu lagi? Kenapa kamu masih terus menggangguku? Bertemu Kang Yan. Tidakkah kamu lihat aku masih menahanmu? Jangan dorong aku. Jiang yang bilang ada hantu di hatinya. Jadi dia tidak berani datang bertemu Emu. Katanya itu hantu. Sebenarnya itu rasa malu. Apakah kamu berani bilang bahwa kamu berbeda dengannya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak punya hantu di hati, kenapa kamu takut bertemu dia? Kenapa kamu takut dengan tulip? Nenek bilang padaku, ketika kamu ingin lari, hanya dengan menghadapinya kita bisa lepas dari belenggu. Itulah kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Jadi lari sama sekali bukan jalan keluar. Keluar. Mulia, Aku suruh kamu keluar.
Kamu pergi dulu. Ah, baik. Aku pergi sekarang. Manajer umum, kamu benar-benar akan minta maaf ke Kingling besok? Menurut saya ini bukan solusi yang bagus. Ini akan membuat kita. Apakah kamu punya ide lebih baik? Kalau tidak, hei. Kenapa kamu belum pergi juga? Duan Tianlang, mari kita buat perjanjian. Saya tidak tertarik. Saya akan jelaskan soal videonya. Saya juga bisa bekerja sama denganmu. Aku tidak mau bertemu dengannya. Aku tahu, aku tidak akan memaksamu. Jadi perjanjian apa yang ingin kamu buat denganku? Aku ingin mengajumu ke suatu tempat. Ayo ikut saya. Hari besar? Hei tidak, tidak. Kemana mau pergi? Kamu. Tianlang, kemari. Membosankan. Kalian bersenang-senang saja. Kenapa kamu tidak bermain bersama semua orang? Aku sudah ikut kamu kemari. Apa yang akan kamu lakukan soal video itu? Ini adalah tempat saya dibesarkan. Sampai lulus SMA. Dekan bilang saya selalu tidur ketika datang kuliah. Aku kira aku sakit. Dokter bilang saya mengalami amnesia selektif. Amnesia selektif. Karena amnesia ini, saya tidak bisa mengingat satupun anggota keluarga saya. Jadi saya tidak punya petunjuk untuk menemukan mereka. Jika aku harus memilih lagi, lebih baik aku menghadapinya dengan berani. Jadi kenangan itu akan tetap ada di kepalaku. Mungkin sekarang saya sudah bertemu kembali dengan keluarga saya. Apakah tidak ada cara lain untuk menemukan mereka? Hanya tinggal menunggu. Mungkin mereka bisa menemukan saya. Atau ketika ingatan saya kembali, saya akan mencari mereka. Duan Tianlang. Jika ingatan saya tidak pernah pulih, saya tidak akan pernah bertemu mereka. Ini adalah harga yang saya bayar untuk melarikan diri. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Situasiku tidak sama denganmu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Apa kamu benar-benar paham kejadian hari itu? Kamu hanya tahu dia menyakitimu. Tapi kamu tak tahu alasannya. Kamu hanya tahu dia muncul lagi, mencarimu. Aku tak mau tahu. Duan Tianlang, kalau kamu pilih jadi pengecut sekarang, mimpi buruk masa lalu akan selamanya menghantuimu. Bukan urusanmu. Li Mei. Kesepakatanku denganmu sudah selesai. Tak bisakah kamu berani sekali saja? Kamu akan jadi budak hantu seumur hidup. Tak pernah lepas dari mimpi buruk. Li Mei. Bahkan kalau kamu tak mengutukku. Aku sudah mengalami mimpi buruk. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini terakhir kali aku datang untuk Jiangyan. Aku tak mau dengar. Dia akan pergi. Jangan pernah kembali. Itu urusannya. Tak ada hubungannya denganku. Benarkah tak ada hubungannya denganmu? Bagaimana dengan penyakit jantungmu? Kamu benar-benar ingin membawanya selamanya? Kamu tahu hanya Jiangyan yang bisa obati jantungmu. Duan Tianlang, berhenti menyiksa dirimu sendiri. Apa? Tolong keluar. Aku tak paham. Kenapa kamu biarkan masa lalu hancurkan sisa hidupmu? Luka keluarga sangat menyakitkan?
Yang tak biarkan lukamu sembuh adalah dirimu sendiri. Jiang Yan ada di bawah. Waktu tak banyak. Kamu pikirkan. Ayo. Aku datang untuk pamit. Kenapa tak angkat wajah melihatku? Tak berani menatapmu. Kamu bilang, Maaf. Dulu demi uang. Mengkhianatimu. Saat itu ibuku sakit. Butuh uang mendesak untuk operasi. Aku benar-benar terjepit. Ditambah lagi terhipnotis. Aku tersesat dalam hantu sebentar. Oh begitu. Apapun alasanku, seharusnya aku tidak melakukannya. kenapa tidak bilang saja padaku? Kamu butuh uang, aku bisa memberikannya. Tapi uang itu milik orang tuamu, bukan milikmu. Aku bisa atasi sendiri. Kamu tahu tidak? Setelah itu, berapa banyak hal mengerikan yang terjadi padaku? Penyakit jantung, operasi pendakian air, dan mimpi buruk serta paranoia sialan itu. Tulip yang kamu suka itu bohong. Mereka seperti ular berbisa, membelit leherku terus-menerus, membuatku tercekik. Kenapa kamu bilang? Tapi kamu baru 18 tahun. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Serius. Aku sudah mendapat balasanku. Aku masuk penjara sebelum lulus kuliah. Seumur hidupku jadi penjahat. Dan ibuku. Ibuku juga meninggal. Aku sudah dihukum. Langit cerah. Tidak bisakah kamu melupakannya? Lepaskan. 8 tahun. Kamu pikir aku tidak mau? Oh, terima kasih banyak. Sebelum pergi, biarkan aku melihatmu terakhir kali. Benar-benar melupakan diriku. Seolah aku tak pernah ada. Aku pulang ke rumah. Takkan muncul lagi di depanmu. Aku sudah memikirkannya. Sebelum pergi, aku ingin minta maaf langsung padamu. Dapatkan maafmu. Aku bisa. Aku bisa terbebas. Untuk memulai hidup baru. Cuaca dingin. Bisakah kau memaafkanku?
Katakan kau tak bermaksud menyakitiku. Kau tak bermaksud menyakitiku. Aku akan memaafkanmu. Aku tidak. Aku tak bermaksud menyakitimu. Aku benar-benar terjepit. Maaf. Kau masih sangat muda. Bagaimana bisa aku membohongimu seperti itu? Aku salah, aku benar-benar tak bermaksud. Aku salah, maaf. Oh, terima kasih banyak. Aku benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal kali ini. Hati-hati. Mari kita berjabat tangan. Kamu juga jaga diri. Selamat tinggal. Benar. Tolong ucapkan terima kasih padanya saat kau melihat tempat terbuka itu. Tanpa dia, aku takkan pernah bisa keluar. Dia membantuku melepas belenggu. Katakan sendiri padanya. Aku tak ingin punya hubungan lagi dengan tempat ini. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku sepenuhnya. Anggap saja ini terakhir kali kau membantuku. Oke. Kenapa kau di sini? Aku di sini mencari dirimu. Bukan karena seseorang menyuruhku datang padamu. Apa yang kau ragukan? Kang Yan yang menyuruhku berterima kasih padamu. Sungguh, luar biasa sekali. Akhirnya kau bisa melepaskan bebanmu. Pesan dariku sudah disampaikan. Aku duluan ya? Hei, bagaimana dengan Jian Yan? Apa dia sudah pergi? Sudah. Sayang sekali aku tak sempat berpamitan dengannya dengan baik. Seperti betapa baiknya kau mengenalnya. Dia punya banyak luka di hatinya. Berikan dia sedikit kehangatan. Lukanya akan segera sembuh. Apa yang kau tertawakan? Katakan saja kamu tidak mengerti. Dia bilang berkat kamu dia bisa lepas dari belenggu. Kamulah yang membantunya.
Benarkah? Dia benar-benar mengatakan itu? Aku juga begitu. Apa? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aku pergi sekarang. Hei, kapan kamu dan reporter itu datang besok? Bukankah sudah aku katakan? Aku bilang asalkan kamu janji menemui Jiang Yang. Aku akan membantumu menangani video itu. Tidak ada yang lain. Kesepakatan antara kita dibatalkan. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Melarikan diri bukanlah solusi. Selamat siang semuanya. Saya Duan Tianlang, manajer umum Hotel Chin. Hari ini saya akan berbicara secara online tentang video pegawai hotel Thailand yang memukul orang. Saya akan memberikan penjelasan. Pertama-tama, izinkan saya mengakui bahwa video ini asli, bukan buatan. Pegawai kami di Hotel Chin memang memukul orang. Apapun alasannya. Pemukulan oleh pegawai hotel adalah hal yang dilarang. Kami telah memberikan contoh yang salah. Saya di sini. Atas nama hotel, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebenarnya, 2 hari yang lalu saya tidak berencana meminta maaf secara terbuka. Sebaliknya, saya ingin menggunakan cara PR umum untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti membuat kebohongan, memperkecil masalah besar, menjadikannya masalah sepele. Tapi seorang teman memberitahu saya, melarikan diri adalah sifat pengecut. Itu bukan solusi. Dan saya sudah memikirkannya. Mencoba menyelamatkan satu kebohongan. Kamu harus terus berbohong. Dan Hotel Chin kami tidak ingin menjadi hotel yang menipu konsumen. Saya akui bahwa Chin kami memiliki banyak kekurangan. Tapi kami tidak ingin menyembunyikannya. Hanya dengan keterbukaan kita bisa terus memperbaiki diri. Sama halnya dengan menjadi manusia. Komunitas bisa kasih Chin Hotel satu kesempatan. Bantu kami berkembang. Terima kasih. Tapi ada teman yang bilang, lari itu pengecut, bukan solusi. Dan aku mikirin itu. Mau nyimpen satu? Enggak. Itu nggak benar. Kok kedengeran familiar banget? Dengar di mana? Iya, itu yang aku bilang. Kamu? Bukannya dia baru bilang ada temen yang kasih tahu? Dan temen itu aku. Temen emak. Dia anggap aku teman. Artinya dia maafin aku. Really, bagus banget. Aku nggak perlu ditangkap polisi. Killing Mountains? Kamu ketemu Duan Tianlang lagi diam-diam, ya? Hati-hati, Shan tahu, aku ikut buru-buru sama kamu. Kamu punya pacar. Aku kasih tahu sesuatu. Bisa nggak lu lebih perhatian ke Ding Hai? Ding Hai, dia kenapa? Boleh aku kasih tahu? Changqing bilang, Ding Hai akhir-akhir ini di majalah. Keadaannya nggak bagus-bagus amat. Wah, aku lupa semua. Teledor banget. Aku telepon dia dulu. Halo? Apa yang aku bilang? Kalau iklan Chin nggak balik, jangan balik. Pemret, aku udah coba maksimal banget. Chin yang mau putus kontrak sepihak. Kalau lu telur yang belum dijahit. Gimana Chin bisa putus kontrak? Kamu dipecat. Bersin barang dan pergi. Hukuman dipecat emang berat buat lu. Kayaknya para senior lagi sebel banget sekarang. Lu balik sekarang dan minta maaf ke dia. Dia pasti masih mau kasih keringanan. Pasti masih ada ruang. Aku akan kembali memimpin kalian sekarang. Masuklah ketika kamu merasakan waktu yang tepat. Hei nak, ingat ini baik untukku. Meskipun harus bersujud dan mengakui kesalahan, kamu harus minta pekerjaanmu kembali. Veteran, tentang Ding Hai. Bisakah kita bahas ini lagi? Oke, sampai di sini saja urusan ini. Kamu keluar dulu. Itu tidak seserius itu. Sebenarnya, Chin yang membatalkan kontrak. Itu masalah sepihak dari mereka. Apa itu hubungannya dengan Ding Hai? Kalau Ding Hai ku tidak melakukan kesalahan apapun, dia akan mudah meminta maaf. Paling-paling cuma sarjana miskin. Dia suka menganggap dirinya sebagai anak orang kaya.
Dia bahkan tidak tahu menimbang berapa berat dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Ding Hai. Citanya juga tampil di depan majalah kita kan? Citanya bagus. Bisa menipu makan dan minum di mana-mana di depan wanita. Apa bedanya itu dengan pria gigolo? Cinta Lao Bei itu kehidupan pribadi orang lain. Apakah kamu bisa urusi itu? Jatuh cinta. Jangan bicara seindah itu. Para wanita kaya itu cuma main-main dengannya. Kita lihat sampai berapa lama penampilan mudanya bisa dipakai. Hei, hei, hei. Apa yang sedang dilakukan? Bajingan, kamu akan menyesali ini. Bin Hai. Nak, kenapa kamu masih tidur? Bangun, pergi kerja. Yah, aku tidak kerja. Kamu gila ya? Bagaimana bisa tidak pergi kerja? Cepat, cepat. Bangun. Kenapa tidak boleh? Banyak sekali pemalas di jalanan. Kenapa tidak boleh salah? Nak, kamu yang terbaik. Paling mampu. Hei, kamu yang akan melakukan hal besar di masa depan. Bangun, nak. Majalah ini bergantung padamu untuk bertahan hidup. Bangun, bangun. Kamu pikir aku Obama? Aku benar-benar bisa jadi Presiden Amerika Serikat. Jangan bercanda. Anakmu paling-paling cuma rayap. Pemimpin redaksi pengen banget bunuh aku. Apa? Sakit apa? Jangan-jangan kamu dipecat? Aku yang mundur sendiri. Otakmu kenapa sih? Kamu. Waktu diterima jadi wartawan, kamu bilang apa? Kamu bilang jangan jualan di warung. Biarkan aku bahagia di rumah. Kamu kasih aku kebahagiaan. Nikmatilah. Berkahku di mana? Berkahku di mana? Sudah kubilang jangan andalkan aku. Mereka anak ketua dan direktur utama. Aku anak warung sarapan. Garis startnya beda 108.000 mil. Ngejar sekuat tenaga pun gak bakal nyampe. Buka warung sarapan. Warungku kenapa? Aku mempermalukanmu. Dengarkan baik-baik. Ibu besarkan kamu dengan jualan sarapan. Buat biayain kuliahmu. Kasih kamu pendidikan tinggi. Nak, kondisi keluarga kita memang agak susah. Makanya ibu minta kamu cari kerjaan bagus. Nikahin istri yang baik. Ini pernikahan. Sepenting reinkarnasi. Maksud ibu, jangan buang waktu sama si jeruk nipis itu. Dia gak layak buat kamu. Wanita seperti apa yang layak buat aku? Ahai kita itu yang terbaik. Paling hebat sedunia. Cuma wanita terbaik yang layak buat kamu. Iya kan? Oke, sikat gigi dulu. Tante. Ding Hai kerjaannya akhir-akhir ini bagus gak? HMPH, berani-beraninya bilang cinta Ahai. Dia nganggur loh. Kau bilang, kamu gak ada gunanya buat keluarga kita. Ahai. Tante, aku mau beli makanan malam ini. Buat makanan yang lebih enak. Ya sudah itu. Makananmu. Itu. Malam itu aku mengundangmu dan Ahai. Bagaimana kalau kita pergi ke restoran? Berhenti memaksa makan hanya untuk menebalkan wajahmu. Jika Ahai keluarga kita bisa mendapatkan pacar yang pantas. Keluarganya sudah mengatur pekerjaan untuk dia. Sungguh mengganggu melihatmu. Simpan ini. Bagaimana, Nek? Ada yang ingin aku bicarakan. Oh, itu. Cadangan parfum kita. Kalau untuk sementara tidak tersedia, bisakah kamu dahulu? Kamu butuh uang? Tidak, bukan aku. Ini Ding Hai yang butuh. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dia yang meminjam. Nek, siapa yang akan mengembalikannya? Sudahlah,
Anggap aku tidak bertanya. Nanti, jangan pernah bertanya lagi.